Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton yang berkaitan dengan gerak benda. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya buat teman-teman semuanya. Nah, baiklah, kita pertama-tama membahas terlebih dahulu terkait dengan hukum Newton. Nah, pada hukum Newton itu terbagi atas tiga ya. Hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Pada hukum pertama Newton, setiap benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi sebuah benda dalam keadaan diam itu memiliki kecenderungan untuk tetap diam. Jadi ibarat sebuah benda ya, ini dia memiliki kecenderungan ya untuk tetap diam. Sebaliknya, benda dalam keadaan bergerak memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak. Nah, tetap bergerak ini dia tidak bisa berhenti ya, kecepatannya tetap ya. Jadi dia sekali bergerak maka dia akan selamanya bergerak. Nah, tentu saja ada dua kondisi pada hukum pertama Newton, di mana benda tersebut dalam keadaan diam, di mana untuk gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut ya, itu semuanya sama besar atau sama dengan 0 ya. Nah, ketika benda tersebut bergerak dalam keadaan konstan, maka ya benda tersebut ya bergerak dalam keadaan konstan, maka benda tersebut memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak. Nah, itulah hukum pertama Newton yang dimana kita buat dengan persamaan, dimana resultan gaya ya harus sama dengan 0 atau konstan. Nah, tentu saja sifat benda yang bergerak bergerak secara tetap itu dinamakan sifat kelembaman atau inersia. Selanjutnya hukum kedua Newton. Nah, pada hukum kedua Newton ya, itu mempelajari hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan percepatan yang ditimbulkan oleh gaya tersebut. Nah, jadi gaya yang bekerja pada sebuah benda itu menyebabkan benda tersebut bergerak dipercepat atau diperlambat. Jadi tekniknya buat teman-teman bisa mengetahui atau trik mengetahui hukum kedua Newton ketika benda tersebut mengalami ya geraknya dipercepat atau diperlambat. Nah, adapun persamaan pada hukum kedua Newton di mana resultan ya gaya F ya resultan gaya F ya resultan gaya F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan, di mana F itu adalah gaya yang dimana satuannya adalah Newton ya, M adalah massa, satuannya kilogram, kemudian A yaitu percepatannya, yang dimana satuannya adalah meter per second kuadrat. Jadi pada hukum kedua Newton memiliki persamaan, yakni resultan gaya F sama dengan M dikali A. Selanjutnya untuk hukum ketiga Newton, di mana kita melihat pada contoh gambar ya, di mana seorang anak ya itu menarik pohon. Nah, di mana gaya yang bekerja pada kasus tersebut yaitu adanya F ya, F aksen sama dengan gaya tarik pohon terhadap anak, kemudian F
ya pada anak, gaya tarik anak terhadap pohon. Jadi ini adalah F aksinya, ya. Kemudian yang ini adalah F reaksi. Jadi seorang anak menarik pohon, memberikan gaya pada pohon dengan menggunakan seutas tali F aksi, ya. Jadi F aksi atau resultan gaya F aksi sama dengan, ya. Jadi ketika dia menggunakan tali atau menarik pohon tersebut, maka tali tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Jadi pada tali tersebut, ketika dia menarik pohon pada tali tersebut, ya, maka tercipta hukum ketiga Newton, yang dimana pada tali tersebut ketika dia menarik, ya, dengan resultan gaya F aksi dengan tarikannya, maka tali tersebut akan memberikan gaya, ya, berlawanan terhadap arah tarikan anak tersebut, yang disebut dengan resultan gaya reaksi, atau yang biasa kita kenal F aksi sama dengan F reaksi, ya. Gaya yang diberikan sama dengan gaya yang dihasilkan, ya, atau berlawanan. Nah, di sini tentu saja setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka secara tidak langsung ada gaya reaksi yang dihasilkan yang tentu saja sama besarnya dengan gaya aksi tetapi arahnya yang berlawanan, ya. Nah, tentu saja di sini gaya aksi reaksi ini nilainya sama besar, ya, ketika dia terletak pada dalam satu garis kerja, yang dimana ada tali, ya, anak menarik tali, ya, dengan F aksi, kemudian ada tarikan yang dilakukan oleh tali tersebut, ya, tali tersebut akan memberikan gaya yang sebaliknya, yang sama besar dengan gaya tarikan dari anak tersebut. Nah, selanjutnya itulah terkait dengan hukum Newton, ya, hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton, di mana hukum pertama Newton resultan gaya F sama dengan 0. Kemudian hukum kedua Newton resultan gaya sama dengan M dikali A. Kemudian hukum Newton ketiga yaitu resultan gaya aksi sama dengan resultan gaya reaksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam gaya itu sendiri, yang dimana ada gaya yang disebut dengan, ya, gaya berat, ya, gaya berat. Nah, di sini ketika kita melemparkan uang logam ke atas, ya, uang logam tersebut akan bergerak naik hingga ketinggian maksimum. Kemudian uang logam tersebut akan jatuh kembali ke bumi. Jika Anda melepaskan uang logam dari ketinggian tertentu dari tanah, uang logam tersebut akan jatuh ke bumi. Uang logam akan selalu jatuh ke bumi dengan percepatan tertentu karena adanya gaya gravitasi bumi pada uang logam. Jadi, ya, ibarat di sini gaya, ya, maka tentu saja pada gaya berat pada uang logam tersebut atau pada benda yang dijatuhkan, maka tentu saja gaya yang bekerja, ya, sama dengan M dikali G, yang dimana tentu saja pada hukum kedua Newton, yaitu kita menilai, ya, resultan gaya F sama dengan M dikali A. Tapi pada gaya berat, nilai A ini kita ganti menjadi G, ya, atau percepatan gravitasi, sehingga untuk resultan gaya yang bekerja, ya, itu gaya berat, ya, F sama dengan W sama dengan M dikali G. Jadi W itu kita simbolkan sebagai gaya berat yang satuannya adalah
Newton, ya. Jadi ingat, gaya berat sama dengan gaya itu sama-sama satuannya yaitu Newton. Jadi untuk gaya berat rumusnya M dikali G. Jadi W sama dengan M dikali G. Jadi kita tidak lagi menggunakan percepatan di sini karena gerak yang berlaku itu adalah gerak vertikal, ya, gerak vertikal ke bawah, sehingga tentu saja mengarah menuju pada bumi, ya, sehingga karena adanya gravitasi bumi atau tarikan gaya gravitasi bumi, sehingga benda tersebut jatuh ke bawah yang tentu saja searah dengan percepatan gravitasi bumi yaitu G. Jadi rumusnya untuk gaya berat W sama dengan M dikali G. Selanjutnya pada gaya dikenal dengan gaya gesekan, ya. Jadi ada gaya gesekan. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul akibat kekasaran dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Jadi ketika ada benda, ya, kemudian dia diletakkan pada sebuah permukaan yang kasar, tentu saja ketika bendanya bergerak ke kanan sini, ya, maka gaya gesek itu selalu berlawanan arah, ya. Gaya gesek selalu berlawanan arah yang kita simbolkan sebagai FG. FG, ya, gaya gesek. Nah, tentu saja gaya gesek itu dihasilkan karena adanya permukaan yang kasar, ya, permukaan yang kasar pada benda tersebut, ya, yang dilalui bendanya, ya. Jadi kalau permukaannya licin maka gaya geseknya 0, tapi kalau ada gaya geseknya berarti permukaan tersebut kasar. Nah, komponen gaya gesek selalu sejajar dengan bidang sentuh dan arahnya, ya, ini lihat arahnya selalu berlawanan, ya. Jadi dia sejajar dengan bidang sentuh tapi arahnya selalu berlawanan. Kemudian gaya gesek itu bersifat menghambat gerak benda. Pada gaya gesek itu dibagi atas dua, ada gaya gesekan statis, ada gaya gesekan kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda, ya, di mana benda tersebut masih diam atau sampai tepat akan bergerak. Jadi dia dalam kondisi diam, kemudian sampai tepat akan bergerak. Jadi mulai bergerak, ya. Ketika saat mau mulai bergerak, ya, maka berlaku di situ gaya gesek statis, ya, gaya gesek statis, di mana gaya gesek statis kita simbolkan sebagai Fs, ya, kita simbolkan sebagai Fs. Jadi gaya gesekan statis, ya, jadi Fs sama dengan koefisien gesekan statis dikali dengan gaya normal. Jadi di sini kita gunakan gaya normal, ya. Ini N ini adalah gaya normal. Jadi Fs sama dengan koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal, ya. Koefisien gesekan statis atau nu s dikali dengan gaya normal. Kemudian gaya gesekan kinetis. Gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda yang sedang bergerak. Jadi ketika ada benda yang sudah bergerak, maka kita bisa mencari gaya gesek kinetisnya, ya. Gaya gesek kinetis. Nah, di mana rumus gaya gesek kinetis yang dimana Fk sama dengan koefisien gesekan, ya, koefisien gesekan kinetis dikali dengan gaya normal. Jadi koefisien gesekan kinetis ini disebut dengan nu k, ya, nu k dikali dengan
gaya normal. Mu K itu adalah koefisien gesekan kinetis ya. Jadi pada gaya gesekan kinetis atau FK sama dengan mu K atau koefisien gesekan kinetis dikali gaya normal. Ya, jadi ini persamaannya untuk gaya gesekan kinetis, ini persamaannya untuk gaya gesekan statis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya normal. Tadi kita sudah sedikit persamaannya berkaitan dengan gaya normal. Nah, sekarang kita akan menjawab apa itu gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada permukaan benda yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Jadi yang dimaksud gaya normal itu adalah yang ini ya, yang mengarah ke atas ya. Nah, tegak lurus terhadap bidang sentuh. Jadi dia lurus ke atas ya. Nah, tentu saja gaya normal ini selalu berlaku pada sebuah benda. Nah, dia akan tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Nah, tegak lurus itu yang seperti ini ya. Ini ya, tegak lurus. Kalau dia miring seperti ini maka tegak lurusnya ke sini. Tegak lurusnya ke Dia tegak lurus dengan bidang sentuhnya ya. Maka dia lurus seperti ini. Tidak lurus seperti proyeksi dari gaya beratnya ya, yang ini. Tidak seperti ini. Ya. Jadi pada gaya normal tidak berkaitan dengan sinus kosinus ya. Tidak dia tidak terpengaruh oleh pada sudut permukaan ya, sudut kemiringan pada permukaan. Nah, beda kalau gaya berat, dia punya keberlakuan dengan gaya pada sudut kemiringannya ya, gaya berat pada sudut kemiringan. Ya, yakni di sini kalau kita lihat gaya beratnya, kalau yang sejajar dengan atau yang berlawanan arah dengan gaya normal ya, yang sejajar yaitu W cos theta atau W cos alpha kalau di sini alpha ya. Jadi gaya berat dikali dengan kosinus alpha atau theta. Kalau yang di sini dia meluncur ke bawah maka gaya berat dikali sinus theta ya. Jadi ingat untuk gaya normal dia tidak terpengaruh oleh sudut kemiringan pada permukaannya, tapi dia senantiasa tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Selanjutnya gaya tegangan tali. Jadi pada suatu gaya juga dikenal ada yang disebut dengan gaya tegangan tali yang kita simbolkan sebagai huruf T ya, gaya tegangan tali. Nah, pada gaya tegangan tali ini adalah gaya yang bekerja ya, gaya yang bekerja pada tali yang menegang sebagai gaya aksi reaksi. Jadi di sini berlaku hukum ketiga Newton ya untuk gaya tegangan tali ya, di mana T1 itu sama dengan T2 ya. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi ya. Nah, jadi pada gaya tegangan tali ini adalah gaya yang bekerja pada tali yang menegang sebagai gaya aksi reaksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya sentripetal ya. Nah, pada gaya sentripetal di sini untuk persamaan pada hukum kedua Newton ya, kalau gaya sentripetal itu adalah arahnya selalu menuju ke titik pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan ya. Nah, ini ada hubungannya dengan hukum kedua Newton ya, di mana resultan gaya sama dengan M dikali A. Tapi karena ini adalah benda yang bergerak melingkar beraturan, maka kita gunakan sentripetal ya, istilah sentripetal yang dimana benda yang bergerak melingkar beraturan. Jadi kalau gaya sentripetal sama dengan massa benda yang bergerak tersebut pada lingkaran beraturan,
pada lintasan melingkar beraturan, ya, kemudian dikali dengan percepatan sentripetal, sehingga kita bisa mendapatkan Fs sama dengan, ya, selain dari persamaan M dikali A SP, juga kita bisa mendapatkan persamaan yang dimana untuk nilai ASP itu sama dengan V kuadrat dibagi R, ya, atau ASP sama dengan massa dikali W kuadrat dikali R, ya. Berarti Fs sama dengan MP kuadrat per R sama dengan MW kuadrat dikali R. V itu adalah kelajuan, ya. V kuadrat dibagi R sama dengan massa dikali kecepatan sudut yang dikuadratkan dikali R, ya. Jadi bedakan kecepatan sudut, bedakan V dan kecepatan sudutnya atau yang disebut dengan W, ya. Jadi Fs, jadi persamaan gaya sentripetal bisa kita gunakan Fs sama dengan MP kuadrat per R, atau Fs sama dengan MW kuadrat kali R, ya, M dikali W kuadrat kali R. Nah, itulah macam-macam gaya pada benda yang bergerak. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan hukum Newton. Nah, penerapan hukum Newton kita akan membahas penerapannya pada bidang datar. Ya, semisal ini bidang datar, kemudian terdapat suatu benda di atasnya, ya. Nah, tentu saja kita bisa mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, ya. Nah, semisal pada benda tersebut kita berikan sebuah tanda, contohlah gaya normal adalah gaya yang tegak lurus pada bidang sentuh benda tersebut, ya, dia selalu tegak lurus. Dituliskan gaya normal. Kemudian gaya berat itu gaya yang senantiasa dia tegak lurus ke bawah, ya. Nah, dia lurus ke bawah, gaya beratnya itu mengikut pada bidang dari permukaannya, ya, permukaan bendanya. Jadi gaya berat itu adalah gaya yang bekerja pada benda yang tegak lurus terhadap permukaan bendanya. Yang ini permukaan yang di sini, ya. Nah, kita tuliskan W. Kemudian contohlah benda tersebut bergerak ke arah sini, ya. Nilainya F. Nah, tentu saja benda tersebut ketika dia diletakkan pada bidang datar licin, ya, kalau dia diletakkan pada bidang datar licin, maka pada kita kaji di setiap sumbunya terlebih dahulu, ya. Maka jadi kalau dia terletak pada bidang licin berarti tidak ada hubungannya dengan gaya gesek, ya. Tidak ada gaya gesek yang terjadi. Kita abaikan gaya gesekannya kalau terletak pada bidang datar yang licin. Nah, di sini kita ingin mengkaji besar gaya pada benda yang terletak pada bidang datar, ya. Nah, pertama kita kaji pada sumbu Y. Jadi gaya yang bekerja pada sumbu Y, ya, karena tidak ada gaya yang mempengaruhi antara benda yang pada sumbu Y-nya, karena benda tersebut dipengaruhi gaya pada sumbu X-nya, yang dimana kita lihat tanda panahnya, ya, dia senantiasa bergerak ke kiri atau ke kanan. Karena kita tuliskan di sini adalah gayanya bergerak ke kanan, maka tentu saja tidak ada gaya yang bekerja pada sumbu Y. Maka kita bisa menggunakan hukum Newton yang pertama, di mana F sama dengan 0, ya, F sama dengan 0 pada gaya yang terletak pada sumbu Y. Nah, pada sumbu Y ini, karena pada sumbu Y kita lihat, ya, tidak ada gaya yang dimana nilainya 0, maka tentu saja kita tuliskan persamaannya
gaya apa yang bekerja pada sumbu Y. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu Y kita lihat bahwa kalau dia bekerja pada sumbu X, ya, meskipun itu 0, ya, meskipun itu 0, di sini FY-nya meskipun itu 0, ya, maka tentu saja kita harus melihat arah vektornya, ya, arah vektornya. Nah, karena N atau gaya normal searah dengan gaya FY yang ke atas, berarti nilainya N, ya, dikurang. Nah, ini gaya ke bawah, gaya beratnya dia mengarah ke bawah, berarti berlawanan dengan arah vektor gaya pada sumbu Y. Berarti N dikurang W sama dengan 0. Sehingga untuk gaya normal itu sama besar dengan gaya berat pada gaya yang bekerja pada sumbu Y, di mana benda tersebut tidak bergerak ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, gaya yang bekerja pada sumbu X, ya. Nah, pada sumbu X tentu saja benda tersebut mengalami pergerakan, ya, mengalami pergerakan karena dia terpengaruh oleh adanya gaya F, ya, gaya yang dihasilkan. Sehingga kalau dia bergerak, maka Fx kita pakai hukum kedua Newton, ya, F sama dengan M dikali A. Berarti M dikali A di sini. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu X. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu X, ya, tidak ada yang bekerja selain dari gaya F itu sendiri. Berarti F sama dengan M dikali A. Jadi rumus dari gaya pada bidang datar, maka yang berlaku kita gunakan F sama dengan M dikali A, yang dimana F itu adalah gaya, yang satuannya Newton, M itu adalah massa, satuannya kilogram, dan A itu percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas gerak pada bidang miring, ya, gerak pada bidang miring. Nah, kita gambarkan dulu bidang miringnya, ya. Kita gambarkan dulu bidang miringnya. Contohnya seperti ini. Di sini kita letakkan sebuah benda. Di sini ada sudut elevasi atau sudut kemiringannya. Pada gaya normal itu senantiasa tegak lurus pada bidang sentuhnya, ya. Ini tegak lurus. Berarti ini gaya normal. Tapi kalau gaya berat, dia senantiasa tegak lurus terhadap bendanya, ya. Nah, berarti ini adalah W. Nah, W itu sama dengan M dikali G, ya. Kita tidak tuliskan M kali G di sini. Kita tuliskan saja W, ya, atau gaya berat. Nah, kemudian yang berlawanan arah dengan gaya normal, ya, yang searah, yang sejajar, ya, yaitu W cos alfa. Kemudian benda tersebut karena berada dalam kemiringan, dia bergerak ke bawah, maka gaya beratnya di sini adalah W sin alfa, ya. Nah, di sini adalah W sin alfa, ya, pada bidang miringnya. Di sini W cos alfa, ya. Untuk mencari gaya berat di area sekitar sini kita gunakan rumus W cos alfa, ya. Kemudian ketika kita ingin mencari gaya berat pada sumbu X, ya, pada sumbu X berarti W sin alfa. Jadi Wx sama dengan W sin alfa. Kemudian gaya berat pada sumbu Y W cos alfa, di mana W itu M dikali G. Nah, itulah gerak benda pada bidang miring. Kita cari terlebih dahulu gaya-gaya. Karena kita sudah mendapatkan gaya beratnya, sekarang kita ingin mencari gaya yang bekerja, ya,
pada gaya normalnya ya, pada benda tersebut. Kita ingin mencari gaya normalnya. Nah, sekarang untuk mencari gaya normal pada benda di bidang miring ya, kita terlebih dahulu mengkaji gaya-gaya yang bekerja pada setiap sumbunya ya. Nah, pada setiap sumbunya di sini untuk gaya yang bekerja pada sumbu Y ya, pada sumbu Y, yang dimana pada sumbu Y itu tentu saja gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan 0 ya. Tidak ada bendanya, tidak ada pengaruh gaya, karena ini bendanya meluncur dari bidang miring ya. Dia tidak terlempar ke atas, berarti resultan gaya Y sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Itu berarti di sini untuk gaya yang bekerja pada sumbu Y ya, gaya-gaya apa saja ya. Nah, sumbu Y di sini yaitu N ya. Karena kita mengacu pada sumbu Y, berarti dia mengacu pada arah vektornya ke atas ya. Berarti N berlawanan arah dengan W cos alpha. Jadi dia berlawanan arah dengan W cos alpha ya. W cos alpha sama dengan 0. Sehingga nilai N-nya itu adalah W cos alpha, atau N sama dengan M dikali G dikali kosinus alpha. Jadi untuk mencari gaya normal ya, maka kita bisa menggunakan rumus pada kondisi benda yang terletak pada bidang miring, di mana N sama dengan M kali G cos alpha ya. Jadi ini dicatat persamaannya, yang dimana untuk persamaan gaya normal pada bidang miring yaitu N sama dengan M kali G kali cos alpha. Nah, selanjutnya resultan gaya yang bekerja pada sumbu X. Nah, pada sumbu X, karena benda tersebut meluncur ke bawah ya, berarti gaya yang bekerja dia bergerak ke bawah ya, bergerak meluncur ke bawah, berarti benda tersebut mengalami pergerakan sehingga ada percepatan. Kalau ada percepatan berarti kita gunakan rumus hukum kedua Newton ya, M resultan gaya sama dengan M dikali A. Karena dia berada pada sumbu X, kita tuliskan resultan gaya X sama dengan M dikali A. Nah, pada gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu hanya satu ya. Ini saja. Ya, hanya satu. Ya, karena bekerja pada sumbu X. Berarti tidak ada gaya normal dan tidak ada gaya berat yang mempengaruhi. Berarti kita langsung saja tuliskan W kali sin alpha sama dengan M dikali A. Ya. Berarti W itu adalah M kali G dikali sin alpha sama dengan M dikali A. Nah, di sini pada sumbu X kita bisa mengetahui berapa percepatan benda. Ya, yang dimana untuk massa yang di ruas kiri dengan massa ruas kanan kita bagi sama-sama sehingga menghasilkan satu itu tidak usah ditulis ya. Berarti tersisa G dikali sin alpha sama dengan A, atau A sama dengan G kali sin alpha. Ya, G kali sin alpha. Jadi rumus percepatan kita dapatkan pada sumbu X pada benda yang bergerak pada bidang miring, di mana rumus percepatannya A sama dengan G kali sinus alpha. Jadi kalau teman-teman mendapatkan pertanyaan berapa percepatan pada bidang miring ya, benda yang terletak pada bidang miring, maka teman-teman langsung saja menuliskan persamaan A sama dengan G kali sinus alpha ya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak benda yang dihubungkan dengan tali, ya, gerak benda yang dihubungkan dengan tali. Nah, tentu saja kalau kita bicara dihubungkan dengan tali, maka berlaku hukum ketiga Newton. F aksi sama dengan F reaksi, ya, F aksi sama dengan F reaksi. Nah, selanjutnya di sini kita terlebih dahulu, ya, menggambarkan gerak benda yang dihubungkan dengan tali. Pertama kita gambarkan pada bidang datar, ya. Nah, semisal ada sebuah bidang datar, diletakkan dua benda, ya, benda A dengan benda B. Nah, benda A dihubungkan dengan benda B dengan tali, ya, yang dimana pada tali tersebut benda B menarik talinya, ya, menarik benda A dengan tanda panah seperti ini. Tapi secara tidak langsung ketika dia tarik, ada gaya reaksi yang dihasilkan oleh tali untuk senantiasa bergerak berlawanan arah dengan arah B, ya, yang dimana benda B ini bergerak ke kanan dengan variabel F, ya, dengan nilai F. Nah, kita akan kaji resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Pada benda tersebut tidak ada gaya yang bekerja pada sumbu Y, ya. Berarti kita langsung saja mengkaji pada sumbu X-nya masing-masing pada benda, ya. Nah, gaya pada balok A, ya, pada sumbu X, kita tuliskan resultan gaya Fx A sama dengan MA dikali percepatan, ya. Nah, di sini untuk Fxa-nya, karena gaya yang bekerja di sini hanya satu, yaitu gaya tegangan tali, maka kita langsung tuliskan T sama dengan M dikali A dikali percepatan. Maka kita mendapatkan persamaan untuk Fxa-nya, ya, T sama dengan M A dikali A ketika dia dihubungkan dengan tali dengan benda B. Nah, selanjutnya kita ingin mencari resultan gaya benda pada benda B di sumbu X. Berarti kita tuliskan resultan gaya Fxb sama dengan MB dikali A. Nah, di sini Fxb-nya gaya yang bekerja kita lihat, ya. Di sini gaya yang bekerja ada gaya tarikan dari A itu sendiri, ya. Kemudian ada gaya dari F, ya, benda yang ditarik dengan nilai F. Berarti persamaannya adalah karena titik acuannya adalah gaya yang menarik benda, berarti F dikurang T tegangan tali pada yang menghubungkan A dengan B yang berlawanan arah sama dengan massa benda B dikali A. Berarti nilai tegangan tali, ya, pada area, ya, untuk gaya benda B, ya, pada sumbu X, tegangan talinya, ya, bernilai T sama dengan F dikurang MB dikali A. Jadi ini persamaan pada gaya tegangan tali untuk benda bagian B. Jadi T sama dengan F dikurang massa benda B dikali percepatan. Nah, selanjutnya kita ingin mencari berapa nilai percepatan pada benda tersebut, ya. Kita bisa mencari percepatannya dari kedua benda tersebut yang ditarik, ya, yang ditarik dengan gaya F. Yang dimana di sini kita mendapatkan persamaan 1, di sini persamaan 2, ya. Nah,
pada persamaan tersebut ya, kita substitusi nilai persamaan 2 ya, kita substitusi persamaan 2 ke persamaan yang pertama. Berarti T sama dengan MA dikali A ya. Maka ini nilai di sini kita ambil dari sini. Berarti F dikurang MB dikali A sama dengan MA dikali A. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan ya, yang dimana nilai F sama dengan MA dikali A ditambah MB dikali A. Berarti kita sama-sama pindahkan nilai A-nya keluar. Berarti F sama dengan A dalam kurung MA tambah MB. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan A sama dengan F dibagi MA tambah MB ya, untuk nilai percepatannya, yaitu A sama dengan F dibagi massa A ditambah dengan massa B ya, untuk nilai percepatan pada gerak benda yang dihubungkan dengan tali pada bidang datar ya. Nah, selanjutnya gerak benda yang dihubungkan dengan tali melalui katrol. Nah, di sini pada gerak benda yang dihubungkan dengan melalui katrol, kita gambarkan dulu bahwa benda tersebut dihubungkan dengan tali melalui katrol. Berarti di sini ada katrol ya. Nah, dia dihubungkan dengan tali ya. Nah, tentu saja kita beranggapan di sini ya bahwa gaya gesekan katrol di area sini itu 0, sehingga gaya gesekan kita abaikan. Kemudian kita anggap juga M1 itu lebih besar daripada M2 ya. Jadi ini cuma satu kondisi ya. Masih banyak kondisi lain, bisa saja M2 lebih besar dari M1, tapi kita ambil contoh massa yang pertama lebih besar daripada massa yang kedua ya. Jadi contohlah massa yang pertama pasti ya. Sini kita hapus dulu. Oke. Kalau massa yang pertama lebih besar, berarti ya dia akan menarik, dia lebih berat ya, berarti ya benda yang kedua tertarik oleh benda yang pertama ya. Sini. Nah, kita lihat bahwa di sini terdapat gaya tegangan tali yang dimana berlaku hukum ketiga Newton ya, gaya aksi reaksi pada tali ya. Nah, di sini kita lihat arah vektornya. Karena di sini bendanya lebih berat, berarti dia akan cenderung ke bawah sini ya, cenderung ke bawah. Nah, berarti di sini benda yang kedua dia cenderung ke atas ya. Nah, kita akan kaji gaya yang bekerja pada benda satu ya. Nah, kita mengkaji gaya benda pada M1, berarti F1 ya. Resultan gaya F1 sama dengan M1 kali A. Jadi di sini kita gunakan rumus hukum kedua Newton karena benda tersebut bergerak ya. Nah, itu ada percepatannya. Nah, resultan gaya F1 di sini ada nilai gaya tegangan talinya ya. Maka tentu saja kalau di sini arah vektornya ke bawah, masing-masing benda tersebut pasti memiliki yang namanya gaya berat ya. Nah, berarti di sini karena percepatan benda ke bawah, mengarah ke bawah, berarti dia searah dengan gaya beratnya. Berarti kita dahulukan positif W dikurang dengan nilai gaya tegangan tali karena dia berlawan arah dari benda tersebut ya. Oke. Karena benda tersebut, benda yang pertama mengarah ke bawah. Sama dengan
M1 kali A. Nah, tentu saja untuk nilai W itu adalah M kali M1 kali G ya. Jadi gaya berat pada benda yang pertama ya, di mana W itu adalah M1 kali G ya. M1 kali G dikurang T sama dengan M1 dikali A. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai tegangan tali, gaya tegangan talinya M1 kali A ya ditambah M1 kali G ya. Nah, di sini karena di sini minus ya, berarti kita ubah ke positif, T sama dengan M1 kali G dikurang dengan M1 dikali A, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan T sama dengan M1 kali G dikurang M1 kali A ya, atau T sama dengan M1 dalam kurung G dikurang A ya. Ini untuk T1 ya. Sekarang untuk nilai T2, gaya tegangan tali pada benda yang kedua ya, di mana gaya tegangan talinya resultan gaya benda yang kedua sama dengan M kali A. Percepatan benda tersebut mengarah ke atas, seperti arah percepatannya mengarah ke atas ya, searah dengan gaya tegangan tali yang ada di benda kedua. Berarti kita positifkan T-nya karena gaya tegangan arah bendanya berlawanan dengan gaya berat, berarti kita kurang W di sini ya. M dikali A. Berarti T sama dengan M2 kali G sama dengan M2 kali A. Berarti T sama dengan ya M2 kali G ditambah M2 kali A. Nah, berarti T sama dengan M2 kali G ditambah A. Sehingga kita mendapatkan nilai T2-nya M2 kali G tambah A. Nah, sekarang kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Nah, berarti kita bisa mendapatkan nilai ya, kita hapus dulu gambar di sini. Kita bisa mendapatkan nilai di mana T sama dengan M1 kali G dikurang A. Maka T2 kita masukkan di sini, di M2 kali G ditambah A sama dengan M1 kali G dikurang A. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaannya untuk nilai A. Ya, untuk nilai A-nya kita bisa mendapatkan persamaan A sama dengan ya M1 dikurang M2 di dalam kurung ya. Kemudian M2 tambah M1 ya dikali G. Nah, persamaan ini kita peroleh dari hasil yang di sini ya. Kita sederhanakan ini M2 kali G tambah kita coba urai ya. Kita hapus dulu yang di sekitar sini. Oke, kita hapus. Oke. M2 kali G berarti M2G tambah M2 kali A M2A sama dengan M1 kali G M1 kali G dikurang M1 kali A. Nah, sekarang nilai A-nya kita pisahkan masing-masing ya. Di sini ada A, kita pindahkan ke ruas kanan sini. Berarti M2A tadinya negatif dirubah menjadi positif. M1A sama dengan M1G ya. Kemudian
berpindah menjadi kurang ya M2G ya. Nah, berarti kita dapatkan nilainya di sini sama-sama A di sini, berarti A dikali M2 tambah M1 sama dengan di sini G-nya kita pisahkan, M1 dalam kurung M2 dikali G ya. Nah, berarti A sama dengan, kita sudah dapatkan yang seperti ini ya. A sama dengan M1 kurang M2 kurung kali G dibagi M2 tambah M1 ya. Oke, jadi kita sudah dapatkan nilai percepatannya ya. Nilai percepatannya yaitu A sama dengan, kita hapus dulu di sini, nilai percepatannya yaitu A sama dengan M1 kurang M2 dalam kurung G, kemudian M1 tambah M2 ya. Jadi rumusnya ini untuk gerak benda yang dihubungkan dengan tali melalui katrol. Selanjutnya kita akan masuk gerak benda yang dihubungkan dengan tali melalui dua katrol yang salah satunya dapat bergerak. Nah, di sini ada dua katrol ya, berarti kita letakkan dua. Sini A katrolnya, kemudian ya di sini ada dihubungkan dengan katrol ya, kemudian diikatkan dengan permukaan di sini ya. Nah, di sini ada benda B, di sini ada tegangan tali ya. Nah, di sini T, di sini tegangan tali pada katrol bebasnya ada 2 ya. Nah, tentu saja kalau di sini kita bisa mencari nilai tegangan talinya pada benda A, nilai tegangan tali pada benda B, dan berapa percepatannya. Nah, di sini kita akan kaji bendanya ya, kita akan kaji benda pada bidangnya ya. Kita akan kaji bendanya, di mana di sini untuk katrolnya ada katrol bebas dan ada katrol tetap ya. Nah, ini katrol bebasnya, yang ini katrol tetapnya ya. Nah, ini katrol tetap, ini katrol bebas. Nah, ada sebuah persyaratan ya untuk percepatan pada katrol tersebut berbeda-beda ya. Jadi percepatan katrol bebas sama dengan 1/2 percepatan katrol tetap. Jadi harus dipahami untuk gambar seperti ini ya, percepatannya berbeda-beda ya, untuk percepatan benda pada katrol bebas dan percepatan benda pada katrol tetap. Nah, di sini kita akan mencari nilai tegangan tali pada A ya, tegangan tali pada benda A. Bagaimana caranya? Kita harus menulis dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda A. Nah, di sini dia hanya bekerja pada bidang datar, berarti pada sumbu X saja, berarti Fx ya atau Fa pada sumbu Y ya, sama Fa sama dengan M dikali A. Berarti di sini MA-nya ya, MA dikali AA ya, karena berada di area katrol tetap ya. Berarti di sini hanya nilai T yang bekerja, berarti FA-nya kita ganti nilai T di sini, di mana MA dikali A ya, percepatan tetap ya. Percepatan katrol tetap, sehingga rumusnya untuk T pada benda A sama dengan MA dikali AA. Nah, selanjutnya pada tinjauan benda B ya, ini benda B nya kita tulis tinjauannya. Resultan gaya
B sama dengan MB dikali AB. Ya. Nah, pada resultan gaya B kita lihat gaya yang bekerja. Di sini ada gaya berat ya. Nah, senantiasa bendanya mengarah ke bawah ya. Mengarah ke bawah. Karena di sini bukan dihubungkan dua katrol ya, tidak, benda yang dihubungkan. Di sini dia terletak pada bidang datar ya. Ini pada vertikal ya, arah vertikal. Pasti jelas bendanya mengarah ke bawah. Berarti di sini WB dikurang 2 tegangan tali, karena di sini ada 2 tali, berarti ada 2 gaya tegangan tali. Sama dengan MB dikali AB. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan minus 2T ya, MB dikali AB dikurang WB. Kita positifkan ya. Di sini sama-sama kita kali minus. Ini juga kita kali minus. Minus kali minus berarti positif 2T sama dengan MB minus M kali MB kali AB berarti minus MB kali AB ya. Minus kali minus berarti positif. Positif WB. WB itu adalah MB dikali G ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan. Kita rapikan 2T MB kali G dikurang ya. Dikurang MB dikali AB. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan tegangan talinya. T sama dengan 1/2 dikali MB dikali G dikurang MB ya, dikurang MB dikali AB ya. Kita perkecil sini. MB dikali AB ya. Masih kurang besar ya, masih kurang kecil ya. Coba perkecil. Nah, di sini MB dikali dikurang MB dikali AB ya. AB. Sehingga kita bisa mendapatkan rumusnya T sama dengan ya, MB kita rapikan, MB-nya dikasih keluar ya. MB per 2 dikali G dikurang AB. Nah, sekarang persamaan ini kita substitusikan masuk di sini. Ya, kita substitusikan untuk bisa mendapatkan nilai pada percepatannya ya. Nah, kita bisa substitusikan untuk nilainya untuk bisa mendapatkan nilai percepatannya. Tergantung percepatan apa yang mau kita dapatkan. Apakah percepatan pada katrol tetap atau percepatan pada katrol bebas ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya tekan pada alas lift ya. Gaya tekan pada alas lift. Saya gaya tekan pada alas lift kita bagi beberapa kondisi di mana untuk gaya tekan pada alas lift ada beberapa kondisi yang harus diamati, yaitu tergantung dari gerak lift tersebut ya. Semisal pada bagian A di mana ada benda, liftnya bergerak, dia vertikal ke atas ya, berarti dia searah dengan gaya normal ya, searah dengan gaya normal benda tersebut, tapi berlawanan arah dengan gaya berat ya, atau W sama dengan M dikali G. Nah, kemudian untuk gaya tekan pada alas lift kita harus tahu, kita harus mencari gaya tekan ke bawahnya, di mana di sini ketika ada benda bergerak vertikal ke atas,
lipnya bergerak ke atas, maka di sini berlaku hukum pertama Newton, yang dimana resultan gaya F sama dengan 0 ya, karena bendanya tidak bergerak tapi lipnya yang bergerak ya. Nah, resultan gaya F sama dengan 0, berarti untuk kita kaji resultan gaya yang bekerja pada sumbu Y, di mana karena bendanya bergerak ke atas berarti searah dengan gaya normal, berarti N kita positifkan N di sini. Yang berlawanan adalah W-nya ya. Berarti W sama dengan 0. Berarti gaya normal sama dengan gaya berat, yang dimana gaya berat tersebut ya searah dengan gaya tekan ke bawah pada benda tersebut ya. Jadi itu gaya tekan pada alas lip, yang dimana W aksen itu adalah gaya tekan ya. Jadi untuk kondisi benda yang lip yang bergerak ke atas ya, untuk lip yang bergerak ke atas, di mana gaya tekan ya, gaya tekan itu sama dengan, atau W aksen sama dengan gaya berat ya. W aksen sama dengan W, atau gaya tekan sama besar dengan gaya berat pada kondisi lift yang bergerak ke atas ya, lift yang bergerak ke atas. Kemudian pada kondisi B ya, pada sebuah lift bergerak, benda yang bergerak ke atas benda bergerak ke atas, liftnya bergerak ke atas, tentu saja searah dengan gaya normalnya pada benda, tapi berlawanan arah dengan gaya berat. Nah, di sini benda tersebut memiliki percepatan tetap ya. Dia memiliki percepatan tetap. Tadi kelajuan tetap. Kalau kelajuan tetap berarti berlaku hukum kedua Newton. Ketika ada benda bergerak dengan kecepatan tetap, itu hukum pertama Newton ya. Berlaku hukum pertama Newton. Tapi di sini karena memiliki percepatan tetap berarti berlaku hukum pertama Newton, di mana M dikali A. F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja pada lip tersebut, pada benda tersebut, karena dia mengarah ke atas berarti searah dengan gaya normal dikurang dengan gaya berat, sama dengan M dikali A. Nah, untuk N sama dengan M dikali G untuk gaya beratnya ya, M dikali A. Nah, nilainya untuk gaya normal sama dengan M dikali G ditambah A ya. Jadi ini kita pindahkan ke ruas kanan, minus M kali G-nya. Kemudian kita sama-sama tarik nilai M-nya keluar, dikalikan G ditambah A. Jadi untuk gaya tekan pada kondisi B, yang dimana lip tersebut bergerak ke atas dengan percepatan tetap, maka tentu saja gaya tekan ke bawahnya itu lebih besar daripada gaya beratnya. Jadi gaya tekan ke bawahnya lebih besar dari gaya beratnya. Jadi kita merasa tertekan ke bawah ya. Jadi gaya tekan ke bawahnya lebih besar dari gaya beratnya, di mana persamaannya N sama dengan M dikali G ditambah A. Itu untuk kondisi yang kedua ya. Nah, sekarang kita kaji di kondisi selanjutnya, di mana ada sebuah lift ya yang bergerak, sebuah lift yang bergerak ke bawah. Contohnya ini bendanya bergerak ke bawah dengan percepatan yang dia mengalami perlambatan ya, mengalami perlambatan. Nah, di sini mengalami perlambatan kita simpulkan sebagai minus A ya. Jadi di sini mengalami perlambatan di mana A-nya sama dengan minus A. Nah, ini mengarah ke bawah berarti searah dengan gaya beratnya. Di sini gaya normalnya ke atas ya.
Nah, kita ingin mencari bagaimana kondisi gaya tekan ke bawahnya ya. Apakah dia lebih besar dari gaya berat atau lebih kecil dari gaya berat. Nah, di sini ketika benda tersebut atau lip tersebut bergerak ke atas, jadi di sini percepatannya ya, di sini kita koreksi untuk percepatannya di sini lipnya tersebut. Ketika lip tersebut dia bergerak ke atas ya, dengan percepatan diperlambat. Berarti kita kaji resultan gayanya F sama dengan M kali A. Karena dia mengarah ke atas berarti nilai N dikurang W ya, karena W yang berlawanan arah kali M kali A. Berarti N sama dengan M dikali G sama dengan M dikali A. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan, yaitu untuk A-nya ini kita tulis minus A ya. Karena nilai A itu, karena dia diperlambat, kita tuliskan dia minus A ya. Kita tulis minus A. Di sini minus A. Sehingga di sini M kali A ya, minus M kali A. Berarti N sama dengan M kali G dikurang M dikali A. Sehingga kita dapatkan N sama dengan M dikali G dikurang A untuk benda dengan lift yang bergerak ke atas dengan percepatan yang diperlambat ya. Dengan percepatan yang diperlambat. Nah, di sini membuktikan bahwa gaya ketika lift tersebut bergerak ke atas ya, gaya tekan ke bawah ketika dia diperlambat, maka gaya tekan ke bawah lebih kecil daripada gaya berat. Nah, selanjutnya ketika ada lift yang bergerak ke bawah ya, gerak vertikal ke bawah. Nah, misal di sini ada lift. Contoh yang selanjutnya bagian D, ada lift, dia bergerak ke bawah dengan percepatan tetap ya, berarti searah dengan gaya beratnya. Di sini berlawanan arah dengan gaya normal. Berarti resultan gaya F-nya sama dengan M dikali A. Berarti gaya yang bekerja karena dia mengarah ke bawah searah dengan gaya beratnya. Berarti W berlawanan arah dengan gaya normal sama dengan M dikali A. Berarti W itu M kali G dikurang N sama dengan M kali A. Sehingga nilai N sama dengan ya M kali A dikurang M kali G. Nah, kita ingin positifkan ini kali minus semua ya. Ini kali minus, di sini juga dikali minus. Berarti minus kali minus positif N. Minus kali M kali A berarti minus M kali A, minus kali minus MG berarti positif MG, sama dengan kita rapikan M kali G ditambah M dikurang ya, dikurang M kali A, berarti N sama dengan M dalam kurung G dikurang A. Nah, itulah pembahasan mengenai hukum Newton tentang benda yang bergerak ya. Benda yang bergerak pada bidang datar, pada bidang miring, kemudian pada katrol, kemudian pada benda yang bergerak vertikal ke atas atau ke bawah. Nah, itulah yang bisa kita jelaskan untuk kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.